Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman semua, kelas PAI 5A, kita berjumpa lagi dengan saya Rahmatullah, biasa dipanggil dengan nama Rahmat, dengan NIM 201210009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik pembahasan yang terdapat pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi yang diampu oleh Ibu dosen Helna Nelis MPD. Tentunya topik yang akan saya bahas ini sangatlah penting untuk kita semua dalam jurusan PAI sebagai calon guru PAI di masa yang akan datang. Judul topik kali ini yaitu desain kurikulum. Tentunya teman-teman penasaran, apa sih yang dimaksud dengan desain kurikulum itu? Nah, di sini ada dua ahli yang berpendapat mengenai hal tersebut. Pendapat yang pertama diungkapkan oleh Umar Hamali. Beliau mengatakan, desain itu adalah suatu petunjuk yang dapat memberi dasar, tujuan, arah, dan teknik yang dilakukan dalam memulai serta menjalankan kegiatan. Dan pendapat yang kedua diungkapkan oleh Nana S. Sukmadinata. Beliau berpendapat, desain kurikulum adalah pola mengorganisasikan unsur-unsur atau komponen-komponen dalam kurikulum. Jadi teman-teman, dari dua pendapat ini bisa diambil sebuah kesimpulan. Maksud dari desain kurikulum itu yakni sebuah pola atau rancangan kurikulum yang disusun secara sistematis pada kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Seperti itu. Kemudian, desain kurikulum ini terdapat tiga macam. Ada tiga macam desain kurikulum. Nah, yang pertama, desain kurikulum berpusat pada mata pelajaran. Sesuai dengan namanya, isi dari kurikulum ini membahas tentang mata pelajaran yang nantinya akan diajarkan kepada para siswa di kelas. Jadi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada para siswa di kelas itu didesain terlebih dahulu pada kurikulum ini. Seperti itu. Sebelum diajarkan, didesain terlebih dahulu. Dan yang kedua, desain kurikulum bidang studi. Isi pada desain kurikulum ini yakni mengkelompokkan mata pelajaran yang memiliki fokus kajian yang sama. Seperti halnya contoh ilmu keagamaan yang terdiri dari ilmu akidah akhlak, ilmu Al-Quran hadis, ilmu fikih, dan lainnya dikelompokkan menjadi ilmu agama. Dan kemudian ada juga ilmu sosial, ilmu antropologi, ilmu sejarah ataupun ekonomi dikelompokkan menjadi IPS seperti itu. Dan juga ada pengelompokan dari ilmu biologi, ilmu fisika, dan lainnya dikelompokkan menjadi ilmu IPA seperti itu. Nah, jadi hal tadi dibahas dalam desain kurikulum bidang studi. Dan yang ketiga yaitu desain kurikulum terpadu. Pada kurikulum ini pengalaman belajar atau materi yang akan disajikan dalam
kurikulum ini tidak hanya merujuk pada satu pelajaran saja, akan tetapi gitu merujuk pada satu tema tertentu seperti itu teman-teman. Dan kemudian desain kurikulum ini memiliki 6 sifat. Nah, sifat yang pertama, desain kurikulum bersifat komprehensif. Jadi maksudnya begini, komprehensif ini mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karenanya, desain kurikulum ini bersifat komprehensif karena isinya itu mencakup seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang kedua itu integratif. Integratif itu maksudnya itu mengintegrasikan rencana yang luas gitu, mencakup pengembangan dimensi baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Dan yang ketiga, realistik. Realistik ini, desain kurikulum ini berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan para masyarakat di sekitar kita seperti itu. Yang keempat, humanistik. Humanistik ini menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusianya teman-teman. Dan yang kelima, futuralistik. Futuralistik ini mengacu ke depan gitu, mengacu ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Nah, oleh karenanya desain kurikulum ini bersifat futuralistik karena di dalamnya itu gitu terdapat suatu rencana-rencana gitu untuk masyarakat itu dapat lebih maju lagi dari seperti sekarang. Seperti itu teman-teman. Dan yang keenam, yang terakhir, yakni bersifat desentralistik itu. Desentralistik ini dikembangkan oleh daerah ataupun wilayah sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah tersebut. Nah, teman-temanku, dan yang selanjutnya, ternyata desain kurikulum ini memiliki strategi dalam pengembangannya. Nah, apa saja sih strategi dalam mengembangkan desain kurikulum ini? Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan. Jadi, kurikulum ini harus diidentifikasi terlebih dahulu, maksudnya seperti itu. Diidentifikasi terlebih dahulu kebutuhannya, apa yang dibutuhkan seperti itu. Dan yang kedua itu mencari dan memperoleh bahan kurikulum. Setelah diidentifikasi kebutuhannya, lalulah kita cari itu. Tapi yang kedua kita cari bahan yang dibutuhkan tersebut. Dan tahap atau strategi yang ketiga yaitu menganalisis bahannya. Setelah kita peroleh bahannya, kemudian kita analisis bahan tersebut yang nantinya akan diterapkan dalam kurikulum. Setelah itu, tahap yang keempat yakni melakukan penilaian. Setelah dianalisis, barulah dilakukan penilaian cocok atau tidak sekiranya bahan tersebut nantinya disajikan dalam bahan kurikulum yang nantinya akan diajarkan kepada para siswa. Dan yang terakhir yang kelima ini yaitu pembuatan keputusan adopsi bahan kurikulum. Nah, setelah identifikasi gitu, kemudian kepada penilaian, dan yang terakhir pembuatan keputusan adopsi, mana gitu bahan yang nantinya akan diadopsi, akan diterapkan gitu. Bahan-bahan yang tadi dicari, mana bahan yang akan diterapkan ataupun diadopsi gitu terhadap kurikulum yang nantinya akan diajarkan kepada para siswa. Oke teman-teman, tidak terasa penjelasan yang saya uraikan terdapat kesalahan baik dari segi pelafalan ataupun penjelasan yang lainnya, mohon maaf karena saya
masih dalam tahap keadaan belajar. Oke teman-teman. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.